Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi terkait getaran. Adapun untuk materi video kali ini kita akan membahas materi terkait tentang persamaan posisi, kecepatan dan percepatan dari sebuah pegas ya yang bergerak bolak-balik sehingga mengalami fenomena getaran. Berdasarkan gambar ini, kita lihat bahwa ada sebuah pegas yang dalam kondisi setimbang. Kemudian pegas ini saya berikan gaya ke kiri sebesar F yang nilainya konstan. Kemudian saya lepaskan, maka akan terjadi peristiwa osilasi. Adapun apabila kita menggambarkan peristiwa tersebut dalam bentuk grafik, maka kita akan mendapatkan grafik berikut ini sebagai fungsi dari posisi dan waktu. Jadi terlihat bahwa grafik yang dihasilkan merupakan grafik yang berupa fungsi sinusoidal. Oleh karena itu, secara lebih ringkas, maka persamaan posisi dari pergerakan pegas ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan berikut ini, yakni X sama dengan A sin omega T, yang dimana A ini merupakan amplitudonya, yakni simpangan maksimum dari titik seimbang. Kemudian omega ini kita kenal sebagai kecepatan sudut, yang dimana kecepatan sudut ini omega memiliki persamaan omega sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi, karena frekuensi merupakan kebalikan dari periode. Olehnya itu omega juga bisa kita tuliskan dalam bentuk 2pi dibagikan dengan periode ya. Kemudian ini T adalah besaran waktunya. Setelah kita mendapatkan persamaan posisinya, maka kita bisa dengan mudah mendapatkan persamaan untuk kecepatannya, yakni V sama dengan omega dikali A dikali cos omega T. Oke, dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa kecepatan maksimum dapat kita peroleh apabila suku dari kosinus omega T itu bernilai maksimum ya, yakni bernilai sama dengan 1. Oleh karena itu, kecepatan maksimum dari sistem pegas ini adalah sebesar omega dikalikan dengan A. Setelah kita mendapatkan persamaan kecepatannya, maka kita juga bisa menemukan persamaan percepatannya, yakni percepatan sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T. Sama dengan konsep persamaan kecepatan, percepatan maksimum juga bisa kita peroleh apabila nilai dari sin omega T-nya ini bernilai maksimum, yakni sama dengan 1. Oleh karena itu diperoleh persamaan percepatan maksimum untuk pegas ini yang berosilasi adalah sebesar minus omega kuadrat dikalikan dengan A. Lebih lanjut, di sini kita temukan lagi besaran baru yakni omega. Ternyata omega itu tidak hanya 2pi dikalikan frekuensi ataupun 2pi dikalikan atau 2pi dibagi dengan periodenya. Tetapi kecepatan sudut juga bisa kita temukan sebagai fungsi dari massa pegas dan konstanta pegasnya. Adapun persamaan itu kita tuliskan dalam bentuk omega sama dengan akar K dibagi dengan M, di mana K ini merupakan konstanta dari pegasnya dan M ini merupakan massa dari bebannya. Oke, untuk lebih memahami mengenai materi ini, ayo kita kerjakan latihan berikut ini. Jadi misalnya kita memiliki sebuah benda bermassa 500 gram, kemudian massa tersebut dikaitkan dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta sebesar 200 Newton per meter. Sistem kemudian diberi suatu gaya konstan sehingga terjadi getaran. Tentukanlah kecepatan sudutnya, frekuensi, dan periode dari sistem tersebut. Oke, kalau begitu silakan kalian pause video ini lalu kalian mengerjakannya. Kemudian apabila kalian selesai mengerjakan, silakan kalian play kembali. Oke, nah setelah kalian mengerjakannya, sekarang kita akan mencocokkan apa hasil dari pekerjaan kalian dan kunci jawabannya. Oke, nah saya review sedikit. Berarti dari soal ini kita diberikan dua buah informasi, yakni beban bermassa 500 gram, kemudian ada suatu pegas yang memiliki konstanta 200 Newton per meter. Dari sini kita diberikan tugas untuk menemukan berapa sih besar kecepatan sudutnya, frekuensi, dan periode dari sistem tersebut.
Oke, kalau begitu kita jawab yang bagian A-nya dulu, yakni berapa besar kecepatan sudutnya. Berarti untuk mendapatkan nilai kecepatan sudut, kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Omega sama dengan akar K dibagikan dengan M. Karena pada soal kita sudah diberikan informasi terkait tentang nilai konstanta pegas dan massa dari bebannya, maka dengan mudah kita masukkan saja angka-angkanya. Jadi omega sama dengan akar 200 Newton per meter dibagikan dengan 0,5 kg. Ingat ya, ini satuannya dalam gram. Oleh karena itu, kita harus mengubahnya ke dalam satuan sistem internasional, yakni ke kilogram dengan cara dibagi 1000. Oleh karena itu, diperolehlah 500 gram itu setara dengan 0,5 kg. Kemudian apabila ini kita selesaikan, maka akan kita peroleh omega sama dengan akar dari 400, yang dimana akar 400 itu tadi merupakan 20. Sehingga diperolehlah besar kecepatan sudutnya itu adalah sebesar 20 per sekon. Oke, benar ya sampai di sini? Good, sekarang kita masuk bagaimana untuk mencari frekuensinya. Adapun untuk mencari frekuensi, kita menggunakan persamaan kecepatan sudut sebagai fungsi dari frekuensi tentunya, yakni omega sama dengan 2pi dikalikan frekuensi. Dari persamaan ini, maka kita bisa memperoleh persamaan frekuensinya, yakni frekuensi sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Karena kita telah menemukan jawaban dari omeganya, maka tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Maka akan diperoleh frekuensi sama dengan 20 per sekon dibagikan dengan 2pi. 20 bagi 2 itu 10, pi-nya tetap ya, maka kita peroleh frekuensi dari sistem tersebut adalah sebesar 10 per pi Hz. Oke, nah yang terakhir bagaimana untuk mencari periodenya? Mudah ya, karena kita ketahui bahwa hubungan antara periode dan frekuensi itu adalah saling berkebalikan, maka otomatis besar periodenya itu merupakan kebalikan dari frekuensinya, yakni sebesar pi dibagi dengan 10 sekon. Oke, kalau begitu sekian sedikit informasi terkait tentang bagaimana menentukan persamaan posisi, kecepatan, dan percepatan dari sebuah pegas yang berosilasi secara sederhana. Oke, kalau begitu sekian sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.